Badis, gimana nih kabarnya? Seneng banget nih ya setelah sekian lama akhirnya aku bisa healing lagi nih ya. Ketemu lagi sama aku di Astika di Healing, Heal Your Soul, Heal Your Mind. Dan tim healing kali ini lagi datang ke Wisata Bahari PPN Pekalongan. Dan kira-kira ada apa saja di dalam, kita mau lihat nih ya. Salah satunya ada akuarium terbesar di Pekalongan nih. Nanti kita lihat ada apa aja sih di akuarium dan juga di Wisata Bahari PPNP ini. Jadi tetap terus ikutin keseruan aku hari ini di Healing, Heal Your Soul, Heal Your Mind. Halo Pak. Monggo, siang. Oke, ini akuarium ya Pak ya? Iya. Oke, di dalam tuh ada apa aja tuh Pak? Di dalam yang bawah itu kita punya koleksi ada 28 akuarium. Oke. Jadi ya kurang lebih 28 macam ikan. Ada air tawar, juga ada laut. Terus kemudian yang lantai 2 itu biasa untuk ada studio mini. Juga ada kapal miniatur sama alat tangkap. Oh, oke. Oke deh, itu dia pemirsa, mungkin langsung aja kita masuk kali ya. Kita penasaran nih Pak, kita boleh masuk ya Pak ya? Boleh. Oke deh pemirsa, yuk kita langsung aja masuk dan lihat yang ada di dalam kira-kira apa aja. Yuk. Pemirsa, nah tadi aku udah sempet nih muter-muter dan ngeliat ikan apa aja sih yang ada di sini. Salah satunya nih yang ada di belakang aku, ini ada ikan aligator. Jadi dia itu bentuknya mirip sama buaya gitu ya mulutnya, dan bentuknya memanjang gitu, makanya mungkin disebut sebagai aligator gitu. Pantesan kayak agak-agak nggak asing gitu ya pemirsa ya, ternyata mirip buaya gitu. Dan di sini katanya ada 28 akuarium totalnya dengan jenis mungkin sekitar 28 ikan juga yang ada di sini. Tadi juga kita sempat lihat-lihat dan juga membaca gitu ya, mencari tahu kira-kira ini tuh ikan apa sih gitu. Dan tadi aku udah ngeliat, mungkin kita mau lanjut lagi buat naik ke lantai 2. Kira-kira ada apa ya di lantai 2? Jadi ikutin terus keseruan aku. Badis, sekarang kita lagi ada di lantai 2 nih. Di lantai 2 ini terdapat sebuah miniatur alat tangkap ikan tentu saja, dan di belakang saya ini ada beberapa ilustrasi cara kerja dari si alat-alat tangkap yang ada di Indonesia gitu ya. Terus di bawah sini ini ada beberapa jenis dari bubu. Nah, jadi bubu ini adalah salah satu alat tangkap ikan yang berbentuk jebakan gitu ya, kayak misalnya ini ada bubu bambu, kemudian itu ada bumbu bambu ikan dasar tapi beda bentuknya gitu ya. Terus ini ada bubu rajungan, kemudian di belakang sana itu kayak ada beberapa jenis alat tangkap kayak contohnya tuh ada pukat tarik, kemudian di sana itu ada gill net. Nah, si gill net ini kita bisa lihat nih cara kerjanya, dari gimana sih caranya gill nets ini menangkap ikan gitu ya. Jadi kita bisa melihat nih, ada sebuah ilustrasi sebuah kapal dengan lautan, kemudian di bawahnya cara memasang si gill nets ini. Keren banget sih ini Badis ya. Jadi kita bisa mendapat pengetahuan tentang gimana sih caranya kita menangkap ikan. Dan kita juga bisa tahu nih pengetahuan yang ada di Indonesia khususnya, cara-cara nelayan kita menangkap ikan. Dan kita masih mau lanjut lagi buat explore, jadi tetap ikutin aku terus. Pemirsa, kita udah ada di lantai 3-nya nih ya. Kita bisa melihat 360 yang di sekitaran kita gitu ya, karena sekitaran kita adalah laut, dan kita bisa melihat tuh sebelah sana ada pasir kencana. Kita juga bisa melihat beberapa rumah-rumah warga Kota Pekalongan. Terus di belakang kita ini juga kita bisa melihat
kapal-kapal yang sedang ada di laut gitu ya. Iyalah pasti ya. Oke deh kalau gitu aku mau explore lagi karena kita mau lihat nih kira-kira di wisata bahari ini ada apa aja sih selain akuarium tadi ya. Jadi tetap ikutin keseruan aku terus di Healing, Heal Your Soul, Heal Your Mind. Nah, Badis, di lantai 3 ini kita bisa melihat sunset nih ya di sore hari di sebelah barat. Jadi nanti kita bisa melihat arah matahari tenggelam ada di sebelah sana. Ataupun kalau misal pagi-pagi, misalnya Badis mau datang ke sini pagi banget, bisa melihat sunrise nih yang ada di lantai 3 di atas akuarium wisata bahari. Seru banget ya, bisa bawa snack ataupun minuman yang bisa kamu nikmati sambil melihat sunset. By the way, ini masih jam 3 lebih gitu, jadi masih cukup agak lama ya kita nunggu sunsetnya. Tapi mungkin nanti tunggu kita mau explore yang lainnya dulu. Oke deh kalau gitu, aku masih mau lanjut explore lagi. Jadi tetap ikutin aku terus di Healing, Heal Your Soul, Heal Your Mind. Badis, di wisata bahari ini selain tadi ada akuarium, juga di sini salah satunya ada wahana edukasi air ya. Ini buat anak-anak nih. Tapi sayang banget hari ini nggak buka, jadi kita nggak bisa explore ke dalam. Tapi kita pengen menginformasikan aja kalau di wisata wahana edukasi air ini tiket masuknya cuma Rp5.000 saja per orang. Itu bisa menikmati sepuasnya air yang ada di dalam ya, wahana yang ada di dalam. Tapi pastikan kalau misalnya Badisnya bawa adiknya atau ponakannya atau bahkan anaknya, untuk bisa tetap dijaga dan juga diawasi, jangan sampai ada bahaya yang mengintai gitu ya. Dan kita masih mau lanjut lagi, di sana sepertinya ada taman-taman yang bisa kita explore, jadi ikutin aku ya, yuk. Badis, kalau misalnya kamu ya masuk ke dalam wisata bahari, pertama kamu akan disambut sama taman bermain anak. Ini sebetulnya untuk anak ya, tapi masih ada yang bisa kita gunakan, jadi kita harus memanfaatkannya. Tapi ini nggak bisa goyang. Aku butuh kameramen untuk menggoyangkan ini sepertinya ya. Di sini ada banyak sekali wahana yang bisa dibuat untuk bermain anak-anak. Tadi ada tulisannya untuk di bawah 10 tahun, saya masih termasuk sih, tapi umur saya 9 tahun, enggak dong. Jadi lumayan ada taman bermain ya, ramah untuk anak ya. Tadi juga ada wisata edukasi atau wahana edukasi air, itu juga untuk anak-anak. Dan pastikan sekali lagi kalau misalnya nih ya bunda-bunda datang ke sini nih, tetap awasi anak-anak Anda, jangan sampai ada sesuatu hal yang buruk terjadi. Oke deh, kalau gitu aku mau lanjut lagi nyobain yang lain. Ya. You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm... Nah, oke Badis, kalau tadi kita bisa lihat sunset dari atas sana, sekarang kita mencoba melihat dari sisi bawah ya. Di sini ada tempat untuk bisa melihat sunset ya. Ada nih jalan di tengah gitu ya. Dan di sini juga biasa digunakan untuk memancing.
Jadi di sini tadi ada beberapa orang yang lagi mancing. Nanti kita juga boleh kalian nanya nanti mereka biasanya dapat apa aja di sini. Tapi pemirsa bisa lihat nih ya di depan kita, ini view-nya kayak gini, laut banget, dan matahari itu ada di sebelah sana, di sebelah barat atau di sebelah sana. Jadi kalau misalnya kita ngeliat sunset dari sini, lurus, itu udah kayak matahari tenggelam seperti di hadapan mata kita langsung nih. Kayak tenggelam ke laut ya. Oke, di sini cukup menyenangkan ya Badis ya, karena merasakan angin laut, kemudian juga sunset di sore hari. Ini kalau misal kita bawa minuman sesuatu nih, atau snack yang bisa kita nikmati, ini lebih mantep nih sejujurnya. Tapi sayang banget nih aku hari ini nggak bawa apa-apa. Dan ya terlihat ada beberapa orang yang sedang memancing, kira-kira mereka dapat nggak ya? Oke, di depan kita ini lagi ada orang yang mancing, kita pengen tanya-tanya nih. Halo Mas, permisi. Mancing ya Mas? Iya. Oke, nih kita tadi dapat, kayaknya ini udah dapet ya Mas ya? Oh, masih gerak-gerak. Ini dapat ikan apa nih Mas? Ikan? Kiper. Kiper. Oke, ikan kiper. Kita boleh lihat nggak Mas? Boleh. Ini bakalan lari nggak dia? Enggak. Oke. Enggak lari. Wow. Oh, jenisnya gini semua ya? Ini bisa dikonsumsi? Bisa. Oh, bisa. Malah enak ikannya. Wow. Emang biasa mancing di sini Mas? Ya baru berapa kali sih mancing di sini. Ini ikannya mirip sama ikan buntal yang tadi kayaknya. Agak-agak mirip ikan buntal gitu ya Mas? Iya. Oke. Kalau ini bisa dikonsumsi. Keren banget. Ini dari berapa lama nih Mas dapat segini? Ya 2 jam. Wow, 2 jam 4 lumayan lah ya. Oke, ini mencoba untuk, ini pakainya pakai apa Mas? Pakai tepung Oh, pakai tepung, dicampur sama apa tuh yang merah-merah? sama ini apa? Agar. Oh, Nutri-jelly. tepung, oh pakai tepung dan jelly ya? Nutri-jelly ya. Wow. Tepung Nutri-jelly. Oke. Aku jadi penasaran, kok bisa mereka doyan sama jelly dan tepung gini Mas? Makanannya itu. Oh, Makannya itu oke. sama udang. Keren banget ya. Ini apa pakainya cuman pakai tepung sama jelly loh ternyata. Oke, itu apakah sudah hilang rupanya? Udah habis. Oke, ini Masnya dari mana Mas? Dari Pemalang. Wow, jauh ya dari Pemalang ke Pekalongan. Memancing. Emang suka mancing ya biasanya? Suka mancing, hobinya mancing. Oke, ini biasanya ikannya dikonsumsi dengan cara di apa ini Mas? Paling cara biasa goreng. Oh, digoreng. Digoreng aja tuh udah enak gitu ya? Iya. Oh, aku baru tahu sih ini ada ikan yang kayak gini. Oke Mas, untuk di sini nih menurut Masnya nih, kita pengen tahu nih. Kalau misalnya 1 sampai 10 nih ya, buat Iya. tempat healing gitu, kira-kira nilainya berapa nih Mas? Nilainya 7 lah. Oke, 7. 7. Layak ya berarti ya? Layak. Layak buat healing ya? Salah satunya Kalau memancing ini di juga sini bisa healing. dibagusin lagi, lebih rame lagi sih biasanya. Oke. Lebih bagus lagi. Hmm. Cuman mungkin agak baru tahapan ini kali ya. Masih Pembangunan. perbaikan gitu ya? Oke deh, kalau gitu tadi dengan Mas siapa? Hamdan. Mas Hamdan, oke Mas Hamdan terima kasih banyak ya, kita udah gangguin. Oke, boleh dilanjut Apa? lagi mancingnya Siap. Mas. Nah pemirsa, itu dia tadi kita udah melihat ikan-ikan yang ada di akuarium ya, yang ada di wisata bahari. Kemudian juga tadi di lantai 2 kita melihat miniatur alat tangkap ikan. Tadi kita melihat bubu dan segala macamnya itu. Kemudian di lantai 3 tadi kita bisa melihat 360-nya Pekalongan, khususnya di pantainya ini. Dan terus juga tadi kita sempat muter-muter lagi dari bermain di taman. Kemudian sekarang kita di sini. Ini kita juga ngobrol sama orang mancing ya, randomly, tapi kita dapat. Dan mungkin itu aja healing di episode kali ini.
Terima kasih sudah menonton Healing di episode kali ini. Saya Dia Astika dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa heal your soul, heal your mind.